Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya Eri1179. Di video kali ini saya melanjutkan konten yang sebelumnya mengenai kasus mobil saya yang oli mesinnya bercampur air radiator. Nah, ini kebetulan saya ada di lokasi bengkel langganan saya. Kebetulan ini karena saya tidak bongkar sendiri ya, saya bongkarkan di bengkel langganan. Nah, ini prosesnya sudah mulai dibongkar. Nah, ini ada cerita lagi juga yang membuktikan lagi juga ya, memang harus punya mental sejati ya, atau mentalnya harus kuat pelihara mobil tua ya. Ini nanti tak kasih tahu kenapa punya cerita lagi, ini harus kuat mental lagi untuk melihara mobil tua. Oke, lanjut, saya tunjukin kondisi mesin saya dan penyebab utamanya oli mesin bercampur air radiator. Ya, ini teman-teman ya, kelihatan sudah ini silinder head atau silinder kopnya sudah dilepas, sudah dibawa ya. Nanti saya perlihatkan silinder headnya ini ada keropos atau ada masalah yang lain. Lanjut ke bagian mesinnya dulu. Nah, ini kondisi bagian atas mesinnya ya. Nanti ini ada bekas 2 packing ya. Ya, ini nanti yang bisa buat saya atau mungkin teman-teman jadi tambah harus kuat mental juga ini ya. Kenapa ini ada 2 packing, nanti saya review juga atau saya ulas penyebabnya. Nah, ini komponen yang lain yang sudah dilepas. Ini ada noken as, ada templar. Ini saya mulai dari kondisi silinder headnya dulu teman-teman. Soalnya umumnya yang ditebak teman-teman itu rata-rata yang di bagian silinder head. Rata-rata ada 2 poin yang ada di silinder head itu yang menyebabkan air radiator bercampur oli mesin. Nah, yang pertama ini di bagian atas ini bisa jadi salah satu penyebab. Yang ini yang biasanya disebut plug ya, plug atau koin yang ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini jadi salah satu penyebab juga memang kalau yang di kasus-kasus untuk khususnya mobil Suzuki Forza, Chery, Katana atau Karimun Kota, yaitu plugnya keropos atau bocor atau bahkan bisa lepas ya, kayak kasus teman saya dulu. Nah, ini kalau dari video yang saya tampilkan ini, kondisi plugnya ini kondisi bagus ya, tidak ada keropos, malah ini sama bengkelnya sudah dikasih double, dikasih lem besi biar tidak beresiko ya, tidak beresiko bocor atau biar awet lah, intinya tidak bocor dari atas. Nah, ini kalau dari bagian atas sudah dipastikan silinder headnya untuk kasus plugnya aman. Nah, tebakan yang lain itu rata-rata yang di bagian bawah sini. Biasanya kalau teman-teman komen, rata-rata dari pengalaman teman-teman juga, rata-rata itu bagian bawah silinder kopnya keropos. Ya, itu betul juga ya teman-teman, rata-rata memang kasus di situ banyak juga. Nah, ini kebetulan silinder head saya ini bagian bawah ini masih bagus, jadi nggak ada posisi air yang lubang-lubang air ya, yang sampai masuk ke area ruang bakar. Jadi ini kondisinya bagus semua ini, jadi nggak ada lubang yang sampai areanya masuk ke ruang bakar. Ini tadi sudah di
scrub juga manual, sudah dicek kerataannya pakai benang ataupun pakai penggaris, masih rata bagus, jadi kondisinya aman. Alhamdulillah aman dari silinder headnya. Nah, kalau silinder head sama bagian silinder head aman sama plugnya aman, ya ini yang perlu dicari penyebabnya lagi. Ya mungkin yang ketiga itu biasanya teman-teman nyebutnya atau kasus yang sering itu dari pakingnya yang rusak. Nah, ini saya ada 2 paking ya yang sudah digunakan. Ini paking yang pertama yang sudah sekitar 6-7 tahun dipakai. Ini kondisinya kalau dilihat sekilas nggak ada yang pecah Pak ya. Ini samping saya ini ada bengkelnya, ini nggak ada yang rusak waktu pembongkaran. Soalnya waktu sebelum dibongkar itu campurnya itu cuma sedikit ya, campurnya nggak terlalu banyak gitu loh, cuma sedikit-sedikit, jadi ada kebocoran dikit. Terus ya mungkin yang belum saya ceritakan ini ya, ini yang di teman-teman ini ya, yang mungkin harus siap mental. Sebenarnya ini sudah sekali percobaan ya, sekali percobaan. Ini paking yang baru, kemarin sudah dipasang, sudah dirakit semua, tinggal hidupin mesin. Saat dihidupin mesin pun awalnya enak ya, kira-kira 5 menitan gitu enak, tapi lama-lama mungkin sekitar 20 menit apa 30 menit itu airnya malah parah, bercampur, air radiator ini bercampur olinya malah parah. Jadi percobaan yang pertama itu belum berhasil ya, airnya malah parah ini, air waktu percobaan yang pertama. Jadi ini yang mau yang kedua kali bongkar, ini sebenarnya 2 kali dibongkar ini ya teman-teman. Nah, ini kenapa ada 2 paking, yang pertama ini yang pertama, terus karena waktu pasang yang kedua tambah parah, air radiatornya nyampur oli ya, ini paking yang kedua. Nah, ini memang harus kuat mental ini ya, punya mental sejati dan harus sabar juga. Nah, karena sudah sekali percobaan belum berhasil, ini diteliti lagi sama bengkelnya. Saya juga teliti juga, kebetulan karena silinder headnya sudah dicek bolak-balik, bawahnya bagus dan rata, plugnya sudah didobelin, tapi kemarin dipasang masih olinya masih kecampur air radiator atau kopi susu. Nah, ini dicek kemarin juga, saya ngecek ini juga nanya-nanya temen yang ada kasus sama, tinggal bloknya yang saya cek, ternyata kasusnya memang ada di bagian blok mesin ya. Setelah diteliti ini permukaan salah satunya ini kurang rata yang di sini. Nah, yang di sini kurang rata, ini kurang lebih kasusnya juga sama dengan Om Ian ya, Om Ian Caniago kalau di FB itu ya. Kemarin kasusnya bongkar 2 kali, masih kejadian yang sama. Kasusnya kelihatannya juga ada di sini. Jadi posisi tempat baut ini agak naik ke atas sedikit, istilahnya kurang rata ya. Itu dibuktikan juga dengan paking yang pertama. Nah, ini paking yang pertama ini tempatnya ini karena nggak rata, dia ada bekasnya kedesak atau gimana gitu. Yang ini yang paking 6 tahun yang lalu, cuma waktu ini masih aman ya, air radiatornya cuma sedikit campurnya. Nah, ini setelah diteliti lagi, setelah paking yang kedua ini ya, ini sebenarnya masih baru ya, dipakai cuma 30 menitan. Ya, ini setelah diteliti lagi kasusnya juga sama, yang di sini ya ada bekas desakan ya, atau bekas bloknya itu yang enggak rata itu ya. Ini yang penyebabnya air radiator bercampur dengan oli mesin. Ya, ini yang pertama juga sama.
Nah ini posisinya di sini teman-teman ya, saya balik. Nah ini posisinya di sini kalau dipasang ya, posisinya di sini. Terus analisa bengkel saya, karena yang ini kenekan begini, kenekan bisa rata, yang bagian sini tidak bisa nempel rata ya. Jadi karena ini agak ke atas sedikit, jadi istilahnya nggak bisa rata. Jadi baut yang di sini juga nggak bisa rata. Akhirnya oli yang keluar dari tengah ini masuk apa, ke bang air. Akhirnya airnya bercampur dengan oli. Ini kemarin kencang sekali ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, cepat kopi susunya. Ini mungkin udah nggak ada ini ya, bekas olinya. Ini mungkin teman-teman untuk ngerasain pakai ini ya, untuk mengetahui. Ini saya sharing ini mungkin nanti selain juga nambah pengalaman buat saya, juga teman-teman juga biar nambah wawasan juga ya. Nah ini cara ngeceknya ini pakai cutter ini ya, ini kan rata. Nah kalau rata ya nyampe sini ini loh, ini enggak rata, ini mengalami agak muncul jadi enggak rata. Nah kalau yang sini enak loh, rata, enggak ada yang mengganjal tuh ya, enggak ada yang mengganjal. Nah ini lagi, ini sudah ada bekasnya dikikir ya. Ini solusinya nanti dicoba dikikir secara manual sampai rata untuk mempermudah pekerjaan. Jadi nanti dikikir secara rata. Sebenarnya bisa juga bloknya diambil, tapi pekerjaannya terlalu banyak, nanti sama dengan turun mesin ya. Atau kalau mau bloknya dibawa ke bengkel bubut nanti sama dengan turun mesin, jadi pekerjaannya terlalu banyak ya. Ini nanti seperti yang bengkel saya itu, nanti solusinya mau dikikir sampai rata. Setelah rata baru dipasang lagi silinder kopnya, diganti packing baru. Nah ini sekilas saja sementara ini update dari saya ya, setelah bagian mesin mobil saya dibongkar. Nah oke teman-teman, itu tadi update dari saya tentang kondisi terkini mesin mobil saya yang karena kasus oli mesin bercampur air radiator. Percobaan yang pertama masih belum berhasil ya. Nanti mungkin saya update lagi setelah proses perataan bagian atas blok mesin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.